Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kiranya beliau masih memberikan kita karunia kesehatan, kesempatan untuk dapat melakukan presentasi kerja kelompok. Yang saya hormati Bapak Muhammad Jusandri Batubara SE MSI, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Muhammad Fahmi Habib dan teman-teman saya Dinda Rahmayani, Revi Mariska, Ade Noviola Fadila, Putri Iswanti, dan Nabila Prahaski. Di video kali ini kami akan membahas tentang hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan hasil puncak perumusan konsep dasar negara yang diperoleh dari kesepakatan perbedaan pandangan bangsa Indonesia dan atau merupakan sebuah perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu didirikan. Pancasila memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Indonesia, sehingga Pancasila merupakan faktor utama dalam sistem pemerintahan dan ketatanegaraan bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Pancasila juga merupakan sumber hukum nasional. Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa Indonesia. Harijan Silalahi mengatakan bahwa sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, Pancasila mencakup kesatuan integral norma-norma fundamental, yakni suatu keyakinan dan pendirian hidup bangsa Indonesia dalam melangsungkan dan mempertahankan eksistensinya terhadap tantangan dunia serta masalah-masalahnya. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan sendi dasar dan pedoman bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat. Dan sebagai falsafah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dari diri pribadi bangsa Indonesia sebagai kumpulan manusia yang menyatukan diri. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga membahas tentang hak asasi pada dasarnya. Hak asasi berdampingan dengan kewajiban asasi, yaitu dalam kehidupan bermasyarakat harus didahulukan, yang artinya kita harus memenuhi kewajiban barulah kita menuntut hak. Adapun kewajiban hak asasi adalah kewajiban pokok yang dilakukan atau dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, seperti mematuhi hukum, norma-norma, perundangan dalam bermasyarakat, serta membantu antar sesama, sehingga tercapailah suatu keharmonisasian dalam hubungan bermasyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dinda Rahmayani. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya Dinda Rahmayani akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Fahmi. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pun telah menjelaskan dalam alinea pertama pembukaan, yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea keempat juga dijelaskan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan pernyataan pada alinea kedua tersebut, sudah jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah seutuhnya menjamin akan hak asasi manusia. Seperti yang dikatakan Prof. Darji Darmoyharji SH dalam bukunya Pancasila, suatu orientasi singkat bahwa Pancasila yang sah dan benar adalah yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis konstitusional dan secara objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai dasar mengatur menyelenggarakan pemerintah negara secara objektif ilmiah. Karena Pancasila adalah suatu paham filsafat, suatu philosophical way of thinking atau philosophical system, sehingga uraiannya harus logis dan dapat diterima oleh akal sehat. B. Pengertian HAM.
Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah hak dasar yang dimiliki seseorang yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki sejak lahir. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 1 ditegaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, HAM mencakup berbagai bidang, antara lain: A. Hak asasi pribadi atau personal. 1. Kebebasan beragama. 2. Kebebasan berpendapat. 3. Kebebasan bergerak. B. Hak asasi ekonomi atau properti. 1. Hak memiliki. 2. Hak manfaat. 3. Hak menjual. 4. Hak membeli. C. Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and culture. 1. Mendapat pendidikan. 2. Mengembangkan kebudayaan. D. Hak asasi prosedural. 1. Mendapat keadilan. 2. Mendapat peradilan. 3. Mendapat perlindungan. E. Hak asasi politik. 1. Hak memilih. 2. Hak dipilih. 3. Hak berorganisasi. F. Hak asasi dalam perlakuan yang sama atau legal quality. 1. Hukum. 2. Pemerintahan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Revi. Nama Revi Mariska. Saya ingin melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. 2. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia. Salah satu hubungan negara hukum dan hak asasi manusia adalah ciri dari negara yang dasarnya sudah saling terkait dengan HAM. Ciri-ciri khas dari negara hukum adalah sebagai berikut. A. Pengakuan dan perlindungan atas HAM. B. Peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan yang memihak. C. Legalitas dalam arti hukum dengan segalanya. Perjanjian Magna Carta merupakan awal keberhasilan perjuangan penegakan HAM dalam suatu negara. Perjanjian ini dibuat dan disahkan oleh Raja John Lachlan pada tahun 1215. Magna Carta tersebut berisi, kebebasan seseorang tidak bisa dirampas jika tidak Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum. Secara otomatis, Indonesia memberikan jaminan konstitutif terhadap HAM dan dengan menjadikan hukum sebagai tolak ukur dalam sistem pemerintahan. 3. Hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. A. Hak asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia tertuang dalam Pancasila yang terbahas sila demi sila. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan dan sebagai relasi akan setiap orang untuk berpendapat perlindungan dalam memeluk agamanya masing-masing. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, dan karsa, serta cipta. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif dan sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan pikiran manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam atau hewan. 3. Sila Persatuan Indonesia. Bentuk nyata pengamalan sila ketiga Pancasila yang dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sudah bersatu sejak tanggal 28 Oktober 1928 silam. Dengan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928,
maka terbentuklah bangsa Indonesia yang lebih kuat daripada sebelumnya yang masih bercerai-berai. Saya Ade Noviola Fadila. Saya ingin melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hakikat sila ini adalah demokrasi yang merupakan salah satu bentuk dalam menghargai hak asasi manusia. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan putusan secara bulat dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Kebijaksanaan ini merupakan suatu prinsip bahwa yang diputuskan itu memang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. Secara sederhana, pembahasan sila keempat adalah demokrasi-demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Sila keempat menunjukkan pada NKRI sebagai negara demokrasi perwakilan yang dipimpin oleh orang yang hikmah dan bijaksana melalui suatu sistem musyawarah. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur. Berbahagia buat semua orang. Tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Pemikiran Bung Karno tentang keadilan sosial ini sungguh jelas, tepat, sistematis, dan tegas jelas. Bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam bentuk keadilan sosial, setiap orang berhak atas kebutuhan manusia yang mendasar tanpa memandang perbedaan buatan manusia seperti ekonomi, kelas, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di bawah ini, penjabaran HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama merupakan pengakuan terhadap kebebasan untuk merdeka. Pengakuan atas peri kemanusiaan yang merupakan intisari dari HAM. Alinea kedua, bahwa Indonesia merupakan negara yang adil dan dengan demikian salah satu tujuan negara hukum adalah untuk mencapai keadilan. Alinea ketiga merupakan salah satu bentuk perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bentuk politik. Alinea keempat meliputi pengakuan dan perlindungan dalam bidang politik, ekonomi, kultur, hukum, sosial. Baiklah, saya Putri Iswanti. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri keempat yaitu tentang hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya dalam batang tubuh. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 7 pasal tentang hak asasi manusia yaitu yang pertama, pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 dan ayat 2. Pada ayat 1, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ayat 2, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. 3.
Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 2 yang berbunyi bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. 4. Pasal 39 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 1 bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pengajaran. 5. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemerintahan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 6. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari ayat 1 sampai ayat 3. Pada ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Ayat kedua, bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir yaitu pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ke-6. Saya Nabila Prahaski, saya adalah pemateri terakhir dan saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang sebelumnya. Selanjutnya ada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan pada bab 10A, pasal 28A sampai 28J, terdapat 10 hak asasi manusia yang dilindungi. Dan hak-hak tersebut adalah: yang pertama ada hak untuk hidup, yang kedua hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang ketiga hak untuk mengembangkan diri, yang keempat hak memperoleh keadilan, yang kelima hak atas kebebasan pribadi, yang keenam hak atas rasa teman, yang ketujuh hak atas kesejahteraan, yang kedelapan hak turut serta dalam pemerintahan, dan yang terakhir ada hak wanita dan anak. Ada pula penyebab, jenis, dan solusi pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran hak asasi manusia di negara telah berlangsung secara vertikal maupun horizontal, dan pelakunya mencakup militer, pemerintah, pengusaha, majikan, dan masyarakat umum. Ada beberapa jenis pelanggaran terhadap HAM, yaitu: yang pertama ada genosida, yang kedua pembunuhan dengan segala cara, yang ketiga pemerkosaan, yang keempat segala bentuk tindakan yang semena-mena, yang kelima segala bentuk diskriminasi, dan yang terakhir ada pelanggaran untuk mendirikan tempat ibadah. Ada pula pelanggaran sekunder. Pelanggaran sekunder meliputi semua tindakan yang melanggar International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Ada beberapa langkah untuk mengurangi dampak dari kejahatan pelanggaran terhadap HAM, yaitu: ada secara preventif, dengan cara mencabut dan merevisi semua undang-undang dan peraturan yang bertentangan dengan HAM, mengembangkan penyelenggaraan yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Yang kedua ada secara represif, dengan cara memprioritaskan penyusunan mekanisme penanganan atas kasus-kasus pelanggaran HAM agar efektif, membawa pelaku pelanggaran HAM ke pengadilan tanpa membeda-bedakan status pelaku dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Sekianlah hasil penjelasan dari kelompok 4 mengenai materi hak asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.